Baik, saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita, Sistem Pengendalian Manajemen. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tujuan dan strategi organisasi. Di materi 2 ini termasuk pembahasan terkait dengan lingkungan pengendalian manajemen. Baik. Nah, kalau ditanya apa yang dimaksud dengan tujuan? Nah, secara sederhana, tujuan ini merupakan satu pernyataan mengenai apa yang akan hendak dicapai oleh suatu organisasi, apapun bentuknya. Ya, nah, tujuan juga merupakan hasil akhir proses perumusan strategi. Kembali ke materi sebelumnya bahwa pada aktivitas perumusan strategi, output akhirnya itu adalah tujuan, gitu ya. Nah, tujuan sendiri ini merupakan ukuran yang akan digunakan sebagai pembanding untuk mengukur keberhasilan organisasi. Sehingga kalau orang mengatakan bahwa tanpa tujuan orang tidak akan tersesat. Kenapa? Karena memang tidak punya apa yang akan dicapai, begitu. Nah, tujuan perusahaan atau organisasi profit yang terpenting adalah tingkat keuntungan. Ya, namun demikian, perusahaan juga harus memenuhi tujuan atau sasaran yang lain. Nanti kita akan membahas secara lebih detail tujuan perusahaan seperti apa begitu. Baik. Nah, secara umum tujuan perusahaan tadi adalah bagaimana meningkatkan keuntungan atau tingkat keuntungan menjadi indikator terpenting di dalam suatu proses bisnis. Nah, tingkat keuntungan ini ditunjukkan oleh satu angka yang sering kita sebut sebagai ROI, Return on Investment. Ya, jadi ungkapan dari tingkat keuntungan itu secara umum di dalam bidang akuntansi atau keuangan itu ditunjukkan dalam sebuah angka rasio, yaitu Return on Investment atau ROI yang dihitung dengan mengalihkan pendapatan min biaya, ini berarti keuntungan laba, dibagi dengan pendapatan, kemudian dikalikan dengan pendapatan dibagi investasi. Ini, maaf ini kurang garis ya, pendapatan investasi. Jadi kalau misalnya ini kita coret, rumus tercoret, pendapatan tercoret, maka ROI itu sama dengan laba dibagi dengan investasi. Hasilnya berupa persentase. Ambil contoh begini. Kalau saudara punya uang 100 juta. Saat ini uang Anda itu disimpan di bank dalam bentuk deposito dan mendapatkan bunga setiap tahun 10%. Nah, itu 10% itu dianggap sebagai satu tingkat kembalian investasi. Kenapa? Karena saudara menginvestasikan uang di bank dan mendapatkan bunga setahun 10%. Nah, 10% itu namanya ROI, begitu. Nah, sekarang bagaimana penggunaannya? Andaikan ada orang yang menawari saudara untuk menanamkan modal saudara, yaitu berbisnis begitu, dengan menggunakan uang yang tadinya disimpan di bank dalam bentuk deposito. Kemudian perusahaan yang menawari saudara itu akan menghitung tingkat keuntungannya berapa. Atau paling tidak saudara pasti akan bertanya, nanti kalau uang saya masukkan saya dapat berapa? Atau dapat berapa persen begitu. Misalnya dihitung ROI dapatnya, kalau dihitung sama dengan 9%. Yang dihitung dengan
membagi tadi laba dengan pendapatan yang diperoleh. Laba dengan investasi yang digunakan di dalam suatu bisnis itu. Nah, pertanyaannya begini. Kira-kira saudara mau nggak ya ditawari dengan tingkat bunga sebesar 9%? Nah, tentu saudara akan mengatakan menolak. Alasannya apa? Saat ini kita sudah mendapatkan 10% dari bank dalam bentuk bunga deposito. Nah, Anda hanya akan menerima usulan proyek atau bisnis itu kalau ROI-nya di atas 10%. Gitu ya. Nah, kalau di bawah itu tentu kita tidak akan menguntungkan begitu. Artinya apa? Tingkat pengembaliannya tidak sepadan dengan pengorbanan. Kenapa? Karena saudara pasti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga bank 10%, ya. Padahal hanya mendapatkan 9% begitu. Nah, itulah ROI. Nah, di dalam konteks bisnis, tingkat keuntungan itu mengharapkan ROI itu diperoleh yang setinggi-tingginya, ya, dengan melakukan efisiensi pendapatan dengan beban sekaligus untuk investasi yang paling efisien. Baik. Nah, di dalam perusahaan bisnis yang sudah berbentuk PT atau barangkali sudah berbentuk PT dan sahamnya dijual di pasar modal, maka tingkat keuntungan itu harus dapat memaksimalkan nilai pemegang saham. Artinya, pemegang saham sebagai pemilik itu akan mendapatkan manfaat yang maksimal, gitu ya. Oke, mari kita lihat seperti apa maksimal itu. Tujuan perusahaan yang berorientasi laba atau profit oriented adalah bagaimana memaksimalkan nilai pemegang saham. Nah, nilai pemegang saham itu akan diukur, indikatornya adalah harga pasar saham perusahaan. Artinya, ketika harga pasar saham naik di pasar bursa saham, di pasar modal begitu, maka secara otomatis nilai pemegang saham juga akan naik. Logikanya begini, kalau saudara membeli 1 juta lembar saham, kemudian harga per lembarnya 1.000 pada waktu itu, harga belinya 1.000. Kemudian perusahaan untung atau mendapat keuntungan yang tinggi. Nah, keuntungan itu akan memicu kenaikan harga pasar saham di pasar. Kenapa? Karena harapan pemegang saham terhadap dividen akan tinggi. Kenapa? Keuntungannya naik. Nah, kemudian setelah ada informasi semacam itu, harga sahamnya naik misalnya menjadi Rp2.000. Tadinya 1.000, sekarang harganya menjadi Rp2.000. Nah, maka secara otomatis nilai pemegang sahamnya naik dari 1.000 menjadi 2.000 atau naik Rp1.000 per 1 lembar. Ya, kalau dia memiliki 1 juta lembar, berarti dia akan kenaikan modalnya akan menjadi 2 kali lipat. Beberapa waktu yang lalu, mungkin barangkali saudara mendengar ada seorang yang tiba-tiba kaya raya karena dia sahamnya naik berapa puluh kali lipat gitu, dengan modal yang sama. Nah, itulah bagaimana tingkat keuntungan ditunjukkan oleh harga saham yang meningkat. Nah, maksimisasi keuntungan nanti akan berimplikasi kepada cara untuk menemukan nilai maksimum. Jadi bagaimana agar nilai maksimum? Berarti perusahaan harus efisien, dia akan mendapatkan keuntungan yang tinggi, keuntungan yang tinggi akan mempengaruhi harga saham dan seterusnya. Oke. Kemudian
Maksimisasi nilai pemegang saham merupakan salah satu tujuan perusahaan. Saya sampaikan tadi bahwa tujuan perusahaan itu secara umum tingkat keuntungan ya. Nah, salah satunya ditunjukkan oleh maksimisasi nilai pemegang saham. Oke. Nilai pemegang saham biasanya diseimbangkan dengan nilai pasar saham. Tapi nilai pasar tidaklah merupakan ukuran yang akurat atas investasi yang dilakukan pemegang saham. Dalam hal ini, walaupun secara real begitu ada kenaikan harga saham, nilainya naik, tetapi kalau tidak dilakukan eksekusi, ya berarti kenaikan itu bisa jadi turun lagi, gitu, tidak real gitu. Tetapi begitu naik langsung dieksekusi, berarti nilai pemegang saham tentu akan dapat diterima secara real. Oke. Kemudian tingkat laba yang diinginkan manajemen dipengaruhi oleh kemauan manajemen untuk menerima risiko. Jadi manajemen juga ada kemungkinan tidak mau mengambil risiko. Karena kalau risikonya tinggi otomatis keuntungannya bisa tinggi, tapi kalau menderita kerugian juga tinggi. Nah, maka manajemen akan dipengaruhi oleh kemauan mereka dalam rangka untuk menanggung risiko. Kalau inginnya risikonya rendah, ya otomatis keuntungannya rendah. Kalau sedang, ya keuntungan sedang. Tapi kalau berani mengambil risiko tinggi, maka kemungkinan rugi tinggi, tetapi kemungkinan untung juga tinggi. Dalam istilah keuangan disebut dengan high risk, high return. Ya, baik. Nah, selain tujuan tingkat keuntungan tadi, maka tujuan lain atau yang sering kita sebut sebagai sasaran, jadi kalau tujuan goal, kalau sasaran adalah objektif gitu, maka sebuah organisasi perusahaan bisnis mempunyai tujuan lain yaitu produktivitas. Jadi merupakan rasio antara output terhadap input. Artinya, bagaimana dengan input tertentu itu bisa mendapatkan output yang maksimum. Atau untuk mendapatkan output tertentu, inputnya minimum. Berarti produktif. Ya, jadi kalau kita kan terkenal tidak produktif ya, Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, masalah produktivitasnya cukup rendah. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah posisi pasar. Jadi perusahaan harus menetapkan pangsa pasar yang akan dikuasai. Pangsa pasar itu bagian pasar. Misalnya sebuah produk tertentu itu saat ini menguasai pangsa pasar berapa persen. Ya. Kemudian tujuannya tahun yang akan datang harus mampu untuk menguasai pasar naik 10% atau 15% dari saat ini. Nah, itu posisi pasar. Atau posisi pasar sebagai leader di dalam produk yang bersangkutan atau produk leader gitu. Nah, sehingga dengan kenaikan posisi pasar tentu secara tidak langsung akan meningkatkan keuntungan juga. Seperti produktivitas tadi, semakin produktif berarti semakin naik juga keuntungannya. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan produk atau product leader. Ya, jadi menghasilkan produk dengan tingkat kemewahan yang tinggi, harga kompetitif dan servis memuaskan, serta melakukan inovasi untuk menghasilkan produk-produk baru. Kalau sebuah bisnis mampu menghasilkan produk yang berbeda dengan yang lain, yang mewah, harganya itu murah gitu ya, servisnya memuaskan ya, selalu ada inovasi. Nah, maka secara otomatis
akan disukai oleh para pelanggan, ya, yang akhirnya juga akan meningkatkan keuntungan. Oke, lalu yang keempat, pengembangan personalia. Jadi keberhasilan perusahaan ditentukan oleh keberhasilan mengelola SDM. Saya teringat pada saat saya kuliah dulu di UGM, ada salah satu perusahaan yaitu Bank BNI 46 pada waktu itu mengirimkan para pegawainya itu untuk kuliah di Magister Manajemen UGM. Jadi dia 1 tahun itu mengirim berapa ratus orang begitu ya. Mungkin ribu makanya. Jadi ada yang di UGM, ada yang di USU, ada yang di UI, ada IPB gitu. Pada waktu yang bersamaan begitu. Nah, ketika ada kuliah umum, pernah ditanyakan apa pertimbangannya mengirim karyawannya atau pegawainya itu kuliah lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Mengatakan bahwa kunci keberhasilan satu bisnis itu kalau SDM-nya itu mampu mengelola bisnis. Maka disyaratkan pada waktu itu misalnya untuk menjadi kepala cabang atau pejabat tertentu itu minimum harus S2 misalnya. Nah, maka orang akan berlomba-lomba untuk bagaimana untuk mencapai kualifikasi itu. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, maka tidak akan pernah diangkat sebagai pejabat begitu. Nah, ini bagaimana cara mengelola SDM. Jadi tidak saja sekolah, bisa melalui pelatihan, ya, bisa melalui pemagangan dan sebagainya. Ya, tentu akan mengeluarkan banyak biaya kan. Satu sisi mengeluarkan banyak biaya, tetapi pada masa yang mendatang perusahaan akan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Kenapa? Karena mempunyai SDM yang unggul. Kemudian tujuan yang lain adalah sikap karyawan. Sikap karyawan itu juga bisa dianggap sebagai satu indikator penting keberhasilan perusahaan, yaitu bagaimana bisa mencegah berhentinya kegiatan perusahaan hanya karena ada pemogokan atau demo oleh karyawan. Jadi kalau karyawan mogok 1 hari bisa dibayangkan berapa kerugian yang diderita. Maka bagaimana perusahaan untuk mengatur sedemikian rupa, mengelola sedemikian rupa, memotivasi semua karyawannya sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi pemogokan. Lalu yang berikutnya, pertanggungjawaban publik. Keberhasilan perusahaan juga ditentukan oleh faktor-faktor di luar perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai tanggung jawab publik. Dalam arti bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak dibolehkan mengganggu lingkungan, misalnya. Sehingga banyak perusahaan yang diwajibkan untuk mengeluarkan dana untuk CSR misalnya. Kenapa? Pertanggungjawaban publik. Bisa saja perusahaan membuang limbah sebelum diolah. Ongkosnya murah itu. Tetapi satu sisi perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap publik. Ambil contoh dulu di Jogja misalnya pernah limbah rumah sakit itu bocor masuk ke sungai, maka di bawah sungai itu ada ikan, ada ternak-ternak, itu semuanya mati semua itu. Ya. Itu karena apa? Karena itu hanya bocor ya, bocor saja gitu. Artinya tidak sengaja tadi bocor itu sebelum diolah lalu dibuang limbahnya. Di Surabaya dulu luar biasa. Ya, sekarang sudah bersih ya. Luar biasa dulu sungai-sungai penuh dengan sampah, warnanya hitam dan sebagainya itu. Kenapa? Karena sangat murah itu ya, sangat murah untuk membuang limbah ke dalam sungai gitu. Tetapi itu salah satu yang tidak bertanggung jawab. Nah, konsekuensinya dengan melakukan kegiatan yang kepada publik akan banyak biaya yang keluar.
biaya keluar yang tidak menghasilkan apa-apa. Itulah konsekuensi, karena kita punya tanggung jawab kepada publik. Kemudian yang lain adalah keseimbangan antara sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Kita tidak bisa berpikir jangka pendek. Jangka pendek, oke, misalnya saat ini punya mesin, kemudian mesinnya itu digunakan secara serampangan, digunakan yang tidak mengenal batas waktu, setiap hari digunakan, bahkan lembur sampai 24 jam sehari. Apa yang terjadi? Jangka pendek, oke, dapat menghasilkan produk yang banyak, gitu ya. Juga berakibat pada kenaikan pendapatan. Tetapi jangka panjang bagaimana? Secara fisik mesin mestinya digunakan 5 tahun, baru 2 tahun sudah mulai turun mesin. Ya, bahkan sebelumnya sudah turun mesin. Maka tahun ini baik, tapi tahun-tahun berikutnya akan mengeluarkan banyak biaya. Belum eksploitasi tenaga manusia yang dipekerjakan tanpa mengenal batas kemampuan manusia. Misalnya bekerja 18 jam sehari. Apa yang terjadi? Tentu karyawannya semakin lama mestinya masih produktif, setelah umur tertentu jadi tidak produktif. Nah, itulah tujuan atau sasaran selain tujuan utama, yaitu mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya yang ditunjukkan oleh tingkat kembalian investasi atau return on investment. Kemudian tujuan organisasi jasa selain yang keuntungan atau yang berkeuntungan atau non profit oriented rata-rata itu misalnya menyediakan jasa pendidikan, pelayanan rumah sakit, pembelaan hukum, kemudian penyantunan anak yatim dan jasa-jasa yang lain. Ini bisa dimungkinkan walaupun secara akuntansi jasa-jasa yang demikian itu tidak berarti tidak boleh untung, gitu kan? Walaupun dibatasi oleh undang-undang atau peraturan, misalnya rumah sakit itu tidak untung, tidak boleh untung, gitu kan? Maksudnya bahkan dalam laporan keuangannya tidak ada laba, ya nggak ada. Tapi yang ada apa? Kenaikan net asset, kenaikan aset bersih, yang sebetulnya itu identik dengan keuntungan tapi diberikan nama yang berbeda. Ya, kemudian jasa pendidikan juga sama ya. Jadi surplus. Kenapa demikian? Karena kalau tidak untung dan tidak dikelola dengan baik, ketika ada ingin recovery terhadap alat-alat yang sudah aus, kita tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu untuk membeli atau menggantinya, kecuali kalau ada subsidi dari pemerintah, gitu ya. Nah, inilah tujuan-tujuan yang tidak dicapai dalam pengendalian manajemen. Dan kata lain, ketika kita bicara sistem pengendalian manajemen, itu harus tahu tujuannya itu apa. Kenapa? Karena itu arah atau indikator yang akan kita gunakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baik. Kemudian yang kedua adalah strategi perusahaan. Dikatakan tadi bahwa tujuan itu adalah pernyataan tentang apa yang harus diperoleh di masa yang akan datang. Tujuan ya, yang tidak dicapai, gitu kan. Nah, sementara strategi ini cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Kemudian strategi yang berbeda menurut tipe organisasi dan pengawasan disesuaikan sesuai kebutuhan strategi yang telah ditetapkan.
Strategi yang berbeda membutuhkan prioritas kerja yang berbeda pula, sehingga diperlukan perhatian yang kontinu dalam mendesain sistem. Jadi kembali ke tadi bahwa strategi itu dihubungkan dengan pilihan. Misalnya, strategi yang dipakai oleh perusahaan adalah strategi cost leadership atau kepemimpinan biaya yang rendah. Nanti tentu tujuannya apa? Agar perusahaan itu mampu menjual produk sebanyak-banyaknya, gitu kan? Karena apa? Karena dia bersaing pada harga yang rendah. Atau strategi yang lain, strategi misalnya yang unik atau diferensial strategik misalnya gitu kan. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat membuat satu produk dengan model yang sangat unik, berbeda dengan yang lain. Ya. Nah, maka pada waktu kita akan menyusun strategi ini, tentu akan sangat berbeda ketika pilihan itu juga berbeda. Sehingga pada waktu kita akan mendesain sistem pengendalian manajemen, mau tidak mau harus melihat pilihan strategi apa yang terbaik agar dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dalam rangka untuk mencapai satu tujuan. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang konsep strategi. Apa itu strategi? Ya, strategi diartikan sebagai petunjuk umum di mana suatu organisasi merencanakan untuk mencapai tujuannya. Ini dalam bentuk dasarnya, suatu perusahaan mengembangkan strateginya dengan mengaitkan kepentingan dengan peluang industri yang ada. Jadi kembali ke tadi, pilihan strategi tadi itu tentu tidak mutlak sama dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena kondisi lingkungan yang berbeda itu mengakibatkan atau perusahaan atau manajemen harus juga mencari strategi yang berbeda, cara yang berbeda untuk mencapai satu tujuannya. Sehingga harus melihat peluang yang ada di industri itu seperti apa gitu ya. Oke. Nah, sehingga pengertian strategi adalah satu proses evaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan yang dilakukan oleh eksekutif puncak serta melihat kesempatan dan ancaman pada saat ini dan memutuskan strategi yang fit, yang cocok dengan kesempatan yang ada pada lingkungannya. Jadi ketika kita membuat strategi, pertama dilihat dari faktor internal. Jadi evaluasi kekuatan dan kelemahan di perusahaan kita, di organisasi kita. Di mana letak kekuatannya, di mana letak kelemahannya, ya. Yang dilakukan oleh top management. Kemudian melihat kesempatan dan ancaman ya pada saat ini, lalu memutuskan strategi yang cocok dengan kesempatan yang ada pada lingkungannya. Nah, kalau kita tampilkan dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi pertama kali kita akan melakukan analisis lingkungan. Bagaimana kompetitor kita? Pesaing kita bagaimana? Bagaimana pelanggan kita? Bagaimana perilaku pelanggan kita? Supplier kita bagaimana? Apakah supplier kita itu tunggal atau banyak? Kemudian regulatori, pemerintah kita bagaimana? Pembuat aturan seperti apa? Sosial, politik seperti apa? Itu dianalisis. Ya. Kemudian dari analisis lingkungan nanti akan dapat diidentifikasi kesempatan atau peluang dan sekaligus ancaman. Jadi dari analisis lingkungan kita akan menemukan, mengidentifikasi kesempatan-kesempatan apa yang akan dapat kita
masuki, sekaligus apa ancaman yang akan timbul. Kemudian dari analisis internal di perusahaan kita, bagaimana teknologi yang kita miliki, bagaimana sistem produksi yang kita gunakan selama ini, bagaimana marketing kita, bagaimana distribusi kita, logistik kita seperti apa. Nah, dari analisis internal, kita akan dapat mengidentifikasi kompetensi inti kita itu di mana di perusahaan kita. Maka kita akan menemukan kekuatan dan kelemahan, strength dan weaknesses. Jadi kekuatan dan kelemahan. Nah, dari analisis environmental, lingkungan dan internal ini, ya, kita akan menemukan apa? Fit internal competencies with external opportunities. Jadi kita akan dapat menemukan ya kompetensi inti dengan yang kita hubungkan dengan kesempatan dari eksternal gitu. Lalu muncullah strategi perusahaan. Nah, proses gambaran tentang bagaimana sebuah strategi itu muncul atau dimunculkan oleh perusahaan dengan melakukan analisis environmental, lingkungan, dan analisis internal di sebuah perusahaan. Mungkin saudara sering mendengar istilah SWOT ya. SWOT, ini SWOT ya. Strength, weaknesses, kemudian opportunities, dan threats. Nah, proses pembentukan strategi. Nah, di dalam SPM, kita mengenal ada 2 tingkatan strategi. Walaupun di mata kuliah lain barangkali ada 3 ya, ada 3 strategi. Jadi, yang 2 itu apa? 2 tingkat strategi itu, 1 strategi tingkatan pertama atau sering saya sebut sebagai strategi tingkat korporat, kantor pusat. Jadi kantor pusat gitu ya. Ambil contoh misalnya kantor pusat A, PT A di Jakarta itu membawai banyak bisnis A, B, C, D gitu ya. Nah, maka yang A di kantor pusat itulah disebut dengan strategi korporat yang dibuat di sana. Sementara yang dibuat oleh B, C, D sebagai anak-anak perusahaan itu ya, atau cabang atau bagian atau departemen, nah itu disebut dengan strategi tingkat 2 atau strategi untuk unit bisnis dalam suatu organisasi. Nah, tadi sampaikan di mata kuliah strategic management barangkali ada 3. 1 adalah strategi korporat, strategi unit bisnis, lalu ada strategi fungsional. Jadi strategi di bidang marketing, strategi di bidang SDM, strategi di bidang teknologi informasi dan sebagainya. Nah, itu strategi fungsional. Baik. Nah, kemudian strategi tingkat korporat. Apa isinya di sana? Pada tingkat korporat menentukan atau menekankan pada pertanyaan tentang where daripada how. Jadi ini merupakan dasar perumusan strategi di tingkat unit bisnis. Artinya strategi tingkat pusat itu nanti akan diturunkan pada strategi di tingkat unit bisnis. Sehingga pertanyaannya pada strategi ini adalah dalam bentuk apa usaha seharusnya perusahaan dijalankan. Kemudian misi apa yang harus dilakukan oleh suatu unit usaha. Nah, pada tingkatan perusahaan, masalah-masalah yang timbul adalah 1, bentuk usaha yang akan dijalankan. Lalu yang kedua adalah pengalokasian sumber daya yang ada. Nah, ini kalau kita lihat bentuk apa yang kita miliki, misalnya perusahaan kita itu diklasifikasi sebagai perusahaan tunggal, diversifikasi yang tidak saling berhubungan, atau diversifikasi yang saling berhubungan. Kalau misalnya
Yang tunggal itu ya perusahaan kita hanya punya satu usaha saja gitu, satu usaha dan satu manajemen saja namanya tunggal, gitu kan? Banyak contohnya di situ. Kemudian jenis usaha diversifikasi yang tidak saling berhubungan. Tadi kantor pusat A di Jakarta itu dia mempunyai anak-anak perusahaan, ada perbankan, ada bidang konstruksi, ada bidang jasa, ada bidang bidang pelayanan yang lain gitu kan. Ada mempunyai perusahaan yang berbasis makanan gitu kan. Nah, ini berarti diversifikasi yang tidak saling berhubungan. Sehingga orang yang mempunyai usaha semacam itu disebut dengan konglomerat. Jadi mempunyai banyak bisnis yang berbeda-beda gitu. Nah, sementara yang ketiga adalah jenis usaha diversifikasi yang saling berhubungan. PTR Jakarta, dia mempunyai perusahaan B atau divisi B, C, D, dan seterusnya. Nah, divisi B, anak perusahaan B, C, D, dan seterusnya itu saling berhubungan. Misalnya, divisi A atau perusahaan A, atau divisi A atau PT B misalnya, usahanya adalah pemintalan benang. Pemintalan benang bahan bakunya dari sutra misalnya gitu kan, atau mungkin dari kapas gitu kan. Nah, kemudian hasil dari pemintalan benang adalah benang yang dipintal. Kemudian yang C, PT C itu berusaha dalam bidang tekstil, berarti membuat pakaian, di mana pakaian bahan baku utamanya dari benang. Ya, kemudian PT D, anak perusahaan ketiga, PT D ini berusaha dalam bidang konveksi, membuat baju. Kemudian yang PT D agak berbeda, misalnya distributor baju misalnya. Nah, ini adalah diversifikasi yang saling berhubungan antara satu divisi anak perusahaan satu ke anak perusahaan dua, anak tiga, dan seterusnya gitu. Sehingga ada saling keterkaitan secara langsung antara divisi A, B, dan C. Kenapa? Karena produk dari divisi A nanti akan ditransfer ke divisi B. Divisi B transfer ke divisi C. C ditransfer ke divisi D, dan seterusnya. Nah, maka jenis usaha yang demikian itu disebut dengan diversifikasi yang saling berhubungan. Lalu bagaimana strateginya pada tingkat korporatif tadi? Karena dia setiap saat selalu melakukan identifikasi, evaluasi terhadap bisnis-bisnisnya. Apakah itu berhubungan atau enggak berhubungan, gitu kan? Maka dari hasil evaluasi itu akan dapat diputuskan atau dibuat keputusan bisnis mana yang perlu ditambah. Ya, bisnis A ini, ternyata sedang booming dan bersifat jangka panjang. Nah, maka kita akan menambah di situ. Bisnis mana yang dipertahankan? Misalnya dalam kondisi tertentu atau bisnis itu banyak yang stagnan misalnya. Dari situ kita bisa melakukan analisis, kira-kira mana yang akan kita drop atau mana yang akan kita pertahankan. Tentu kita akan melakukan analisis secara mendalam tentang divestasi ya. Divestasi. Jadi menghitung kira-kira kemungkinan akan berkembang, tumbuh atau tidak. Kemudian bisnis mana yang perlu penekanan? Ya. Bisnis A ini ternyata prospeknya sangat bagus dibanding yang lain. Maka perusahaan akan konsentrasi untuk bagaimana divisi ataupun anak perusahaan yang produksi produk yang kemungkinan akan berkembang itu dengan lebih baik dibanding yang lain. Kemudian bisnis mana yang perlu di-emphasize ya. Dan bisnis mana yang harus dihentikan ya, di-divest. Kenapa? Karena memang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena kemungkinan keuntungannya tidak terlalu tinggi.
Baik, ini kembali ke tadi contoh yang perusahaan 3 jenis perusahaan tadi, single industry tadi. Misalnya kalau perusahaan yang berada di bidang hanya satu lini produk, misalnya Exxon Mobil gitu ya, bergerak dalam bidang industri petroleum. Kemudian yang saling berhubungan, misalnya Procter and Gamble atau Unilever misalnya. Kemudian unrelated business firm, perusahaan yang bisnisnya tidak saling berhubungan. Misalnya Textron, dia memproduksi alat tulis, membuat helikopter, membuat forklift, dan sebagainya. Jadi setiap bisnis yang mempunyai banyak unit-unit yang membuat produk yang berbeda-beda, itu sering disebut sebagai unrelated business firm. Jadi perusahaan bisnis yang tidak saling berhubungan. Oke. Lalu bagaimana pengaruh strategi perusahaan yang berbeda atas desain sistem pengendalian? Nah, tentu ketika kita akan membuat satu desain sistem pengendalian manajemen, kita akan melihat bentuk dari bisnis kita itu seperti apa. Apakah tunggal, apakah konglomerasi yang saling berhubungan, atau yang tidak saling berhubungan. Karena masing-masing mempunyai desain yang berbeda-beda. Misalnya begini, kalau perusahaan punya bisnis yang saling berhubungan, ada PT-A atau kantor anak perusahaan A, anak B, dan C, maka dari kantor pusat dia sudah bisa mendesain dengan membuat satu aturan-aturan baku tentang bagaimana proses bisnis yang harus dilalui. Misalnya, hasil produksi dari divisi A harus ditransfer ke divisi B. Divisi B harus transfer ke divisi C, dan seterusnya. Itu dibuat aturan. Kemudian, masalah pembiayaan pendanaan atau pendanaan. Pendanaan masih dipegang oleh kantor pusat. Tidak boleh divisi atau anak perusahaan membuat pinjaman yang melebihi yang ditetapkan misalnya. Ya. Nah, kemudian perusahaan yang bergerak di bidang bisnis yang tidak saling berhubungan juga demikian. Misalnya masalah keuangan. Setiap anak perusahaan harus menyimpan uang atau mengelola keuangan pada bank yang ditunjuk. Kenapa? Karena bank itu juga termasuk milik dari perusahaan konglomerasi ini misalnya. Jadi tidak atas demikian, sehingga uangnya berputar di situ terus-menerus, gitu ya. Diputar tidak kemana-mana. Semuanya pendanaan ya dari banknya sendiri, nanti uangnya disimpan di bank sendiri, dan seterusnya. Nah, ini strategi yang dapat digunakan ketika kita akan mendesain sistem pengendalian manajemen, haruslah disesuaikan dengan jenis atau tipe perusahaan yang kita miliki. Baik, nah ini strategi di tingkat pusat. Kemudian strategi di tingkat unit bisnis atau di tingkat cabang, atau boleh Anda mengatakan di tingkat anak perusahaan. Jadi strategi ini lebih berorientasi pada pertanyaan how to compete. Jadi bagaimana melakukan untuk berkompetisi. Ya, misalnya bagaimana menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam sebuah industri. Jadi bagaimana kita di industri yang kita miliki itu dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Ya. Nah, strategi pada level ini tergantung pada dua aspek. Pertama adalah misi dan tujuan yang diemban oleh setiap divisi, setiap unit bisnis atau SBU. Ya. Lalu bagaimana unit bisnis akan berkompetisi di industrinya untuk mencapai misi dan tujuannya. Nah, ini strategi yang harus diemban di dalam tingkatan unit bisnis atau SBU. Oke.
Nah, beberapa misi umum yang harus dibuat oleh tingkatan SBU adalah pertama, builds. Tujuannya adalah peningkatan pangsa pasar. Dalam hal ini, kita meningkatkan pangsa pasar, bagaimana kita akan menciptakan bagian yang akan kita tangani di suatu daerah tertentu atau mungkin suatu negara begitu, walaupun akan mengorbankan pendapatan jangka pendek dan cash flow. Artinya apa? Uangnya itu kita korbankan untuk bagaimana kita akan dapat meningkatkan pangsa pasar. Ada promosi besar-besaran misalnya, yang otomatis akan mengurangi kemampuan uang kas untuk yang lain gitu. Jadi baru membangun itu. Jangka pendek korbankan, tetapi jangka panjang akan kita lakukan, akan dapat kita peroleh hasilnya. Karena melalui upaya tadi tentu akan ada cash flow yang akan kita keluarkan melebihi yang sebelumnya. Atau hold. Jadi hold tujuannya melindungi pangsa pasar dan posisi kompetitif. Jadi hold. Jadi di hold itu tujuannya bagaimana pangsa pasar kita itu tidak tergerus oleh produk baru yang datang atau new entrant yang baru, atau mungkin perusahaan lain yang melakukan build gitu. Jadi pesaing kita melakukan peningkatan pangsa pasar. Nah, maka tujuan kita bagaimana gitu kan? Hold gitu. Jadi kita melindungi pangsa pasar kita. Kalau mereka melakukan suatu kegiatan apa, kita melakukan yang sama atau lebih baik dari yang mereka lakukan gitu. Promosi besar-besaran kita juga bisa melakukan promosi yang bagaimana untuk mempertahankan agar pangsa pasar kita tidak tergerus oleh upaya dari pesaing kita untuk melakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah harvest. Memaksimalkan pendapatan jangka pendek dan cash flow walaupun dengan mengorbankan pangsa pasar. Jadi oke lah, yang penting kita jangka pendek optimum gitu kan. Nanti pangsa pasar kita tergerus. Kedepannya begitu. Ya, misalnya berikan diskon yang besar-besaran gitu kan. Oke, banyak yang beli kita gitu kan. Tapi jangka panjang bisa jadi apa? Bisa jadi pangsa pasar tergerus karena kita tidak membentengi diri ada pesaing yang melakukan build ya, atau mungkin memperluas pangsa pasar. Dan yang keempat baru divest. Jadi mundur dari bisnis. Ini telah dilakukan kajian yang luar biasa terkait dengan kemungkinan kita masih berkembang atau tidak, masih dapat keuntungan apa tidak, gitu kan. Nah, mundurnya bagaimana? Bisa melalui likuidasi sekaligus atau perlahan-lahan. Jadi mundur dari bisnis tapi perlahan-lahan atau langsung sekaligus dijual. Tentu akan berpikir apakah manfaat yang diperoleh dengan adanya divest itu akan lebih besar dibandingkan dengan cost yang dikeluarkan gitu. Jangan-jangan setelah di divest malah kita menanggung beban tetap yang tidak bisa dihindarkan misalnya. Nah, ini adalah beberapa misi umum yang harus dilakukan oleh unit bisnis. Nah, kemudian misi unit bisnis. Pimpinan puncak dari suatu jenis usaha tunggal itu umumnya terlibat secara langsung berkaitan dengan cara bersaing dalam usahanya. Misinya itu. Jadi kalau perusahaan yang tunggal, maksudnya hanya satu bisnis saja, biasanya top manajemen itu akan langsung terlibat di dalamnya. Karena hanya itulah satu-satunya gitu. Ya. Jadi ya dia akan tahu secara lebih komprehensif, terpadu tentang bisnisnya secara langsung. Pada level kantor pusat, usaha yang didiversifikasi gitu kan. Pertama, strategi pemasaran produk untuk berbagai usaha adalah tidak mungkin. Kenapa? Kalau perusahaan itu punya diversifikasi, dia punya bank, dia punya konstruksi, dia punya jasa keuangan yang lain, dia juga punya bisnis jasa yang lain, gitu kan. Nah,
Tidaklah mungkin penetapan strategi itu dilakukan di kantor pusat. Tidak mungkin. Kenapa? Masing-masing berbeda-beda sasarannya. Nah, yang tahu betul adalah di setiap divisi itu sendiri gitu. Kenapa? Karena yang tangani banyak gitu. Maka tugas utamanya dalam hal ini adalah memutuskan usaha apa yang harus dijalankan, bagaimana manfaatkan sumber daya yang ada, dan bagaimana menyatukan berbagai usaha tersebut dalam suatu perusahaan. Jadi tidak bisa mengatur, disamakan, tidak memungkinkan. Karena semua mempunyai apa namanya, karakteristik terhadap sistem marketing yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang utama dari usaha yang didiversifikasi adalah bisa menggunakan kas yang dihasilkan dari beberapa unit usaha untuk membiayai jenis usaha yang lain. Jadi kalau usaha A atau divisi A atau anak perusahaan A dananya berlebih atau lebih berhasil dibanding yang lain, maka dia bisa saling mensupport dana kepada perusahaan cabang yang lain atau bisnis yang lain. Oke. Nah, itulah misi dari unit bisnis. Nah, akhirnya bahwa sebuah unit bisnis tadi itu harus mampu unggul. Cara kompetitif unggul gitu ya. Nah, untuk unggul itu diperlukan satu strategi khusus. Ya. Nah, di sini kita akan menyebutkan bahwa setiap unit usaha hendaknya mengembangkan keuntungan kompetitifnya untuk mencapai tujuannya. Masalah yang saling berhubungan biasanya adalah struktur industri yang kompetitif seperti apa yang bisa diperoleh. Lalu bagaimana unit usaha tersebut memanfaatkan struktur industri kompetitif dan apa yang menjadi dasar keuntungan kompetitif usaha tersebut. Nah, mari kita lihat. Dalam salah satu pendapat ahli bersaing, ya, namanya Michael E. Porter gitu, yang mengatakan di dalam analisis industri adalah studi menunjukkan bahwa rata-rata industri yang menguntungkan merupakan petunjuk keberhasilan suatu perusahaan. Jadi kalau industri menguntungkan tentu petunjuk keberhasilan pasti gitu ya. Nah, bagaimana cara yang ditempuh? Menurut Michael E. Porter, terdapat 5 kekumpulan kekuatan bersaing. Artinya, kita akan bisa mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan yang lain ketika perusahaan kita itu mampu mengatasi 5 hal. Pertama adalah intensitas persaingan di antara pesaing yang sudah ada. Jadi yang sudah ada itu kita bagaimana gitu kan? Nah, banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya pertumbuhan industri, perbedaan produk, jumlah pesaing, dan perbedaan pesaing. Kemudian tingkat biaya tetap yang kita miliki dibanding yang lain. Kemudian kapasitas yang berlebih dan hambatan dari luar. Ini hal-hal yang mempengaruhi kita bisa menang bersaing pada pesaing yang ada. Misalnya kita bersaing di bidang industri tekstil, ada 10 perusahaan. Berarti diupayakan kita dapat mengatasi persaingan di antara 10 perusahaan itu. Tidak ada yang lain, tidak yang lain begitu. Yang pertama. Yang kedua adalah kekuatan menawar pembeli. Atau kekuatan menawar pembeli. Pembeli itu berarti siapa? Pelanggan kita gitu kan, pelanggan kita. Jadi bagaimana kita dapat mengatur sedemikian rupa, mempunyai daya tawar yang tinggi terhadap pembeli. Jangan sampai pembeli itu pergi dari kita, gitu kan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah jumlah pembelinya berapa, banyak apa tidak, gitu kan. Jumlah pembeli, biaya switching pembeli. Switching itu artinya kalau pembeli itu mau beralih ke perusahaan lain yang atas jasa atau produk yang kita miliki gitu, apakah dia mengeluarkan biaya atau tidak, gitu kan. Misalnya adanya diskon, pelayanan yang baik dan sebagainya. Nah, ini ada apa tidak, gitu ya. Lalu kemampuan pembeli untuk mengintegrasikan ke belakang, ya, pembeli untuk mengintegrasikan ke belakang.
Lalu pengaruh produk unit usaha atas total biaya yang dikeluarkan pembeli. Pengaruh produk unit usaha atas kualitas produk yang dipilih pembeli dan signifikan volume unit usaha terhadap pembeli. Jadi ketika kita akan menang daya tawar terhadap pembeli, kita akan mengikat mereka, ikatlah mereka agar tidak pergi kemana-mana. Artinya tidak akan beralih kepada supplier yang lain selain kita, gitu. Tentu ada upaya tertentu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mau menangkan daya tawar supplier? Supplier itu adalah pemasok. Ya, kalau kita tidak bisa melakukan mengikat mereka, tentu kita akan permainkan. Misalnya suatu ketika kita butuh barang atau bahan yang cukup besar dari sebelumnya, maka bisa jadi kita akan dipermainkan. Misalnya kasih harga tinggi atau mungkin barangnya nggak ada, padahal ada, dan seterusnya itu. Tapi kalau sudah diikat dengan satu perjanjian MOU ya, maka supplier akan terikat dengan perjanjian. Nah, biasanya mengikatnya itu dengan teknologi informasi. Misalnya di antara perusahaan itu dibuatlah satu bentuk apa yang disebut dengan sistem informasi yang tergabung yang disebut dengan extranet. Jadi menghubungkan intranet perusahaan kita dengan perusahaan yang tergabung. Di situ bisa supplier, bisa pelanggan ya, bisa mitra bisnis kita dan sebagainya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah jumlah supplier. Dia tunggal apa tidak? Kalau tunggal berarti kita ikat betul. Kalau banyak kita bisa pilih mana yang memberikan manfaat yang terbesar bagi kita, harga yang termurah, pelayanan terbaik, itu kita pilih. Kemampuan supplier untuk mengintegrasi ke belakang. Jadi jangan-jangan supplier itu punya kemampuan untuk membuat produk gitu. Misalnya saat ini suppliernya itu adalah perusahaan benang nih, benang. Nah, kita salah satu penggunanya benang karena kita perusahaan kain. Tapi supplier itu punya nggak kemampuan untuk integrasi ke belakang, ke depan? Misalnya bagaimana dia bisa membuat produk dari dari benang atau kain, atau kemampuan dia untuk integrasi ke depan. Ke depan itu bisa jadi jadi ke depan bisa jadi dia bisa tidak mempunyai kemampuan untuk menyediakan bahan baku untuk membuat benang misalnya. Nah, ini juga masalah. Kita harus analisis secara mendalam. Kemudian adanya input substitusi. Ada nggak input substitusi? Pengganti itu. Dan pentingnya volume unit usaha terhadap supplier. Nah, ini analisis industri. Lalu yang keempat, ancaman dari produk pengganti atau produk substitusi. Faktor yang mempengaruhi adalah harga relatif dari pengganti. Apakah produk pengganti itu lebih murah atau tidak? Kemudian biaya switching pembeli. Ini kembali ke tadi ya. Kalau misalnya pembeli itu beralih dari kita ke produk pengganti, apakah dia memperoleh manfaat apa tidak? Apakah dia mengeluarkan biaya apa tidak? Apakah ada manfaat yang hilang apa tidak? Nah, ini kita harus analisis. Dan keinginan pembeli untuk mensubstitusi. Apakah dia akan melakukan substitusi apa tidak? Ini kita harus analisis secara industri. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ancaman dari pesaing baru. Pesaing baru, produk yang baru masuk gitu ya, atau perusahaan baru masuk yang produk atau jasanya sama dengan yang kita miliki. Tentu ada faktor-faktor yang mengaruhi, misalnya kebutuhan modal, akses ke jaringan distribusi, skala ekonomi, diferensiasi produk, gitu ya. Jadi produknya sama apa tidak, gitu ya. Kemudian berbeda apa tidak dengan kita, lalu kompleksitas teknologi dari produk ataupun proses produk itu sendiri, dan tindakan balasan dari usaha yang ada, dan kebijakan pemerintah. Nah, dari kelima faktor-faktor strategi bersaing menurut Porter itu, kalau kita mampu mengatasi dengan baik, maka perusahaan kita tentu akan tetap
survive gitu ya. Survive dalam arti apa? Dalam arti kita tetap akan bisa berkompetisi dengan baik ketika kita bisa mengatasi 5 hal menurut Michael E. Porter. Nah, beberapa hal yang terkait dengan analisis tadi, ini adalah kesimpulannya bahwa makin besar kekuatan 5 faktor di atas, maka tingkat keuntungan yang diperoleh suatu industri akan berkurang. Artinya kalau 5 faktor itu semakin tinggi kita tidak bisa mengatasi, maka kita akan berkurang gitu ya. Ya. Dalam industri yang menghasilkan laba yang tinggi, misalnya minuman ringan atau obat-obatan, di mana tingkat keuntungan tinggi, 5 faktor tersebut lemah. Ya, lemah. Kenapa? Karena sangat mudah untuk ditiru, sangat mudah untuk digunakan orang lain, sangat berpindah-pindah dan sebagainya. Tapi untuk industri yang menghasilkan laba yang rendah, 5 faktor di atas adalah kuat. Kemudian yang kedua, ketergantungan atas kekuatan 5 faktor di atas antara satu unit usaha dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi kemampuan, kekuatan, dan kelemahan dari satu perusahaan untuk mengatasi kekuatan 5 ini pasti berbeda-beda. Misalnya PTA punya kemampuan secara internal lebih baik dibanding B, maka dia bisa mengatasi dengan baik. Nah, PTB misalnya mengatasi tapi hanya 2 faktor, yang lain tidak. Jadi bisa berbeda-beda. Maka yang ketiga, pemahaman atas sifat dari masing-masing kekuatan di atas membantu merumuskan strategi yang efektif. Ya, saya seleksi supplier dibantu oleh analisa kekuatan relatif dari beberapa kelompok supplier misalnya. Unit usaha hendaknya berhubungan dengan kelompok supplier yang mempunyai keunggulan kompetitif terbaik. Jadi ketika kita akan memilih supplier mana yang kita akan pakai, tentu mereka juga sudah punya analisisnya kan, masing-masing kekuatan mereka di supplier seperti apa, maka kita harus mengikuti pola itu. Kalau kita ingin tetap survive. Nah, terakhir, keunggulan secara umum tadi itu bisa jadi apa yang kita pilih. Misalnya, kita akan memilih strategi harga rendah. Ya. Atau kita memilih strategi produk diferensiasi yang difference, yang berbeda dengan yang lain. Produknya berbeda gitu kan. Nah, pilihan-pilihan ini tentu akan mempengaruhi analisis industri atau industri yang sedang kita masuki. Misalnya kalau kita akan fokuskan pada harga yang rendah, maka strategi ini akan dapat mencapai biaya yang rendah yang berhubungan dengan pesaing. Dan hasilnya tentu kita akan menghasilkan produk atau jasa dengan ongkos yang paling rendah. Nah, hal ini akan bisa dicapai dengan kontrol biaya yang baik, pengendalian ya. Kemudian minimisasi biaya, pendekatan melalui skala ekonomi dalam berproduksi. Jadi akan menghasilkan produk-produk dengan ongkos yang relatif murah, dengan kontrol yang baik terhadap sistem proses produksinya. Sementara kalau kita pilih diferensiasi, fokus utama dari strategi ini adalah membedakan tawaran produk dari unit usaha yang ada. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan produk dengan karakteristik, ciri ya, yang unik, yang berbeda dengan yang lain. Ya. Nah, pendekatan termasuk kesetiaan terhadap produk. Jadi bagaimana perusahaan setia terhadap produk itu, layanan terhadap pelanggan, desain produk dan penampilan produk, serta teknologi yang tinggi. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan terkait dengan tujuan dan strategi yang harus ditetapkan. Lalu bagaimana diterapkan di bidang yang lain? Semuanya bisa diterapkan. Tentu tidak semuanya bisa diterapkan dengan baik ketika kita bicara tentang organisasi yang non-profit oriented. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi, mari kita
diskusikan. Terakhir ada pertanyaan yang harus saudara jawab nanti ya di kesempatan diskusi. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk materi yang kedua. Kita akhiri. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi